Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول هي على الصلاة هي على هي على الفلاح هي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah ciri-ciri rohani yang sehat di dalam menghadapi kehidupan. Karena kondisi sekarang banyak yang galau, banyak yang gelisah dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuk dolar sampai 18.000 sehingga menimbulkan pemikiran dan kegelisahan. Sebagai orang yang beriman, haruskah kita terganggu? Ini tergantung pemahaman kita, tergantung keyakinan kita. Jadi kondisi jiwa kita itu akan mempengaruhi tanggapan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam diri manusia itu memang ada dua potensi, fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa takwa. Di dalam diri manusia ada dua potensi, fujur negatif, takwa positif. Fujur dipengaruhi oleh setan, takwa dipengaruhi oleh malaikat. Fujur yang berpengaruh di sana adalah hawa nafsu. Afara'aita man ittakaza ilahu hawa. Tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuankan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini liar, yang penting puas, halal haram tidak menjadi masalah. Tapi kalau takwa arahnya kepada kebaikan, yaitu dia menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang kotor hatinya. Hati itu wadah tempat tumbuhnya iman. Hati yang bersih tadi dihiasi oleh iman. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qara ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi hati yang bersih tadi dihiasi oleh iman, sehingga iman itu yang menimbulkan daya dorong. Innaha ruhul ibadah, jiwa dan ibadah. Innaha tad'u ila ibadatis shahihah, yang menyuruh kita beribadah secara benar, ikhlas dan tauhid. Innaha tu'til quwa wa saja'ah layak, yang mendatangkan kekuatan dan keberanian dalam hidup. Sebaliknya yang kotor, iman tidak tumbuh di sana. Jadi, apa kaitannya dengan kehidupan sekarang?
Jadi jiwa yang bersih, rohani yang sehat, imannya bersemi dengan kondisi sekarang ini, maka dia berangkat dari keyakinan yang benar. Contoh masalah ekonomi. Mana yang lebih pasti janji Allah daripada perbuatan manusia? Ar-Raziq. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah yang mengatur rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqah. Tidak satu pun yang melata di atas bumi ini Allah sudah jamin rezekinya. Setiap nyawa ada rezeki. Banyak nyawa banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Banyak karyawan banyak rezeki. Banyak tanggungan banyak rezeki. Kalau hanya sekedar makan, selagi ada nyawa ada rezeki. Bahkan dia datang sendiri dengan cara Allah mengutus rezeki itu kepada kita. Ingin lebih, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah akan diperoleh oleh seseorang itu melainkan sesuai dengan usahanya, kinerjanya, profesionalnya. Jadi orang yang profesional, yang punya keahlian, Allah tambah rezeki. Ingin lebih lagi, wa qul i'malu fasayarallahu malukum wa rasul wal mu'minun. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Berarti pekerja keras, yang punya kedisiplinan tinggi, yang punya detail tinggi, yang punya kreativitas, Allah tambah rezekinya. Lalu orang yang taat, Allah jamin rezekinya. May yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya tidak terduga. Dengan bersama-sama Allah tambah rezeki. Al-jama'atu rahmah. Dengan jaringan. Jangankan orang-orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja punya jaringan, mampu menguasai ekonomi. Tapi kenapa orang yang taat kepada Allah? Karena tidak punya jaringan. Apalagi pamungkasnya juga ada. Pancing rezeki Allah dengan sedekah 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan yudaifu liman yasha, tidak terhingga. Semua janji Allah ini mau dikemanakan? Allah tidak pernah ingkar janji. Sekarang mampu tidak kita merealisasikan konsep Islam di dalam kehidupan nyata? Jadi makanya orang yang sehat jiwanya, orang yang baik imannya, maka keyakinannya akan benar terhadap kehidupannya. Jadi sering kita tahu tapi tidak yakin, tidak mampu membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, orang pintar itu belum tentu sukses. Orang bodoh itu belum tentu gagal. Tapi orang rajin dijamin oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang rajin, dan orang-orang yang ulet, dan orang-orang yang sungguh jalan kami bukakan banyak peluang, banyak petunjuk. Janji Allah. Menjada wajat kata siapa sungguh dapat. Berarti kata kuncinya, kita harus meningkatkan kesungguhan kita. Contoh sederhana. Jadi makanya kehidupan ini bukan nasib, tapi pilihan. Contoh sederhana. Pingin pintar, solusinya apa? Iqra, belajar. Pingin kaya, solusinya apa? Bisnis. 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dunia usaha. Pingin sehat, solusinya apa? Olahraga, makanan bergizi, tidur cukup. Kawil amin.
Ingin hati bersih, solusinya apa? Ibadah, tahajud, baca Al-Quran, zikir, salawat dan segala macam. Ingin terkenal, banyak kawan, buka diri. Satu orang berapa hari yang kenal dengan kita? Siapa saja, buka diri. Jadi hidup adalah pilihan, bukan nasib. Yang nasib itu tidak bisa kita rubah. Malam dan siang, pingin siang saja tidak bisa. Pingin pagi saja tidak bisa. Pingin tidak lahir keadaan dunia tidak bisa. Tapi kehidupan Allah suruh memilih. Kita berdiri di tengah-tengah, jadi yang terbaik atau tidak. Jadi makanya hidup itu pilihan. Jangan pernah menyalahkan nasib. Sering kita dengar sekarang, ya situasi begini. Saya dengar penyampaian dari Pak Khairul Tanjung. Dalam situasi sekarang, bagaimana bisnis bisa maju dan bertahan? Kreativitas. Barangnya itu juga, tapi dimodifikasi. Dicontohkan mobil Innova. Saya tanya sama orang mobil itu, mesinnya itu juga. Dulu tahun sekian 270 juta, 260. Tapi sekarang seperti Zenik itu udah di atas 500. Bedanya apa? Kreativitas. Saya pedagang frozen, makanan baku, dari ikan, dari daging, itu ke itu juga, cuma dimodifikasi. Makin dimodifikasi, makin ada pasarnya. Berarti kreativitas kita yang dituntut. Yang rezeki tidak pernah salah alamat. Jadi makanya hanya orang-orang yang memiliki hati bersih, hanya orang-orang yang memiliki iman yang baik, yang punya kesungguhan dan kerajinan seperti itu. Dan harapan di dalam Islam itu jelas. Contoh, man amila solehan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jelas di sini. Orang-orang yang suka beramal saleh, berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, karena didorong lewat imannya, apa janji Allah? Dunianya terbaik, akhiratnya juga terbaik. Dunianya sukses, akhiratnya lebih sukses. Berarti konsepnya kita tinggal bagaimana mengamalkan amal soleh itu yang didorong oleh iman. Janji Allah itu pasti. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, yang terbaik adalah rencana Allah. Cuma kan kita terpengaruh. Dari mindset awal kita bangun tidur sudah terpengaruh. Hidup susah, rezeki sulit. Nah, ini yang bikin bahaya. Ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Apabila hambaku persangka baik, kuberikan yang baik itu. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Jadi kita sudah dipengaruhi pemikiran-pemikiran negatif. Harusnya bangun tidur itu kan kita ceria. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah majriha wal mursa inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sapu semua apa yang menjadi persyaratan untuk kemudahan kita. Jadi konsep Islam tidak diamalkan, sehingga bagaimana? Kita terpengaruh dengan apa yang diberitakan oleh manusia. Kenapa kita tidak terpengaruh dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu? Itu tergantung kualitas hati dan iman kita. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi makanya orang yang beriman itu optimis. Kenapa? Karena sandarannya itu Allah. Fa iza azamta fatawakkal. Tentu disertai dengan kesabaran. Jangan keinginan kita yang kita kedepankan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana.
Sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana. Allah itu penolong kita. Jadi sebenarnya kembali kepada keyakinan, kembali kepada keimanan, kembali kepada pemahaman kebenaran yang ada. Lalu kita berani dengan kehidupan yang sudah pasti. Kadang-kadang kan kita ragu-ragu dengan janji Allah dan pembuktian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, kadang-kadang kita tidak yakin. Nah, ini yang masalah. Lalu untuk terakhir, bersahabat dengan takdir yang ada. Apa yang terjadi sekarang itulah yang terbaik. Apa yang kita alami sekarang itulah yang terbaik. Cuma kadang-kadang kan kita punya keinginan, seakan-akan keinginan kita itu yang terbaik. Belum tentu. Berapa banyak orang rusak setelah dia kaya? Berapa banyak orang rusak setelah dia berpangkat? Berapa banyak orang lebih rusak setelah dia terkenal? Padahal kalau dia nikmati kehidupan sekarang, dia bahagia sekarang, bahagia nanti malam, bahagia besok, bahagia 10 hari mendatang. Jadi selalu orang beriman itu yang siap menerima takdir, reda dengan takdir, maka bahagianya dari sekarang sampai selanjutnya. Kalau bisa bahagia, kenapa harus cari gelisah? Allah selalu berikan yang terbaik, dan maknai kehidupan itu dengan jiwa yang bersih, dengan iman yang baik. Insya Allah yang terbaik itu adalah ketetapan Allah dan apa yang kebenaran yang Allah perintahkan kepada kita, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang saling nasihat akan kesabaran, dan orang yang saling nasihat akan kebenaran, dan saling nasihat akan kesabaran. Itu konsep kehidupan yang sangat sederhana. Manusia ini pasti merugi, kecuali orang beriman, beramal saleh. Saling nasihat akan kebenaran, saling nasihat akan kesabaran. Berarti kan jelas tugas kita di sana kalau tidak ingin jadi orang yang merugi. Jadi pemahaman agama kita harus kita tingkatkan lebih mendalam, menjiwa, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita akan selalu berada pada siratal mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yansha wa min du'an isma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wa ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis